Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat at-tsabat ala sunnah, at-tsabat di atas sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat-saat sekarang ini berpegang dengan sunnah merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Sehingga oleh karena itu rujuk kepada para ulama, terutama kibaruhum, yang kibar dari mereka, merupakan salah satu cara selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak dari mereka-mereka yang tergelincir, barakallahu fikum, dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada ulama ahlus sunnah, terutama kepada kibaruhum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lanjutan dari kajian Aqidatut Tauhid, masih di dalam pembahasan al-bid'ah, yakni pada malam hari ini kita akan masuk pada fasal yang keempat, fi bayan namadzij minal bid'ah al-mu'asirah, fi bayani namadzija fi bayani namadzija minal bid'ah al-mu'asirah. Nah, fi bayani namadzija, kita baca namadzija dikarenakan dia mamnu minas sarf wa alamatu jarrihi fathah. Minal bid'ah al-mu'asirah, tentang penjelasan beberapa contoh dari bid'ah-bid'ah pada zaman sekarang ini. Telah kita pelajari tentang hukum perbuatan bid'ah dan landasan hukum tentang perbuatan bid'ah tersebut. Barakallahu fikum, kita merujuk kepada Alkitab dan Sunnah, yang mana tidak ditemukan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga tidak pula dilakukan oleh barakallahu fikum para ulama as-salafun as-salih. Maka tentang bid'ah ini barakallahu fikum, bahwasanya bid'ah semuanya batilah, tidak ada yang baik terkait dalam perkara agama ini, semuanya batil, dikarenakan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan hal ini didukung oleh perkataan-perkataan dan juga contoh-contoh dari sikap-sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di antaranya yang sudah kita sebutkan dari sahabat barakallahu fikum Abu Darda dan juga Abdullah bin Mas'ud dan juga Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Dan kita telah menyebutkan beberapa contoh kitab dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bantahan terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mempelajari contoh-contoh dari perbuatan bid'ah yang semarak dan ramai diamalkan pada zaman sekarang ini. Wahia al-ihtifalu bil maulidin nabi, Yang pertama,
memperingati hari kelahiran Nabi yang diistilahkan dengan Maulud Nabi. Kemudian yang kedua, at-tabarruk bil amakini wal athari wal amwati wa nahwi dzalik. Bertabarruk, mengalap berkah dari tempat-tempat atau sisa-sisa, bekas-bekas, dan kepada orang yang sudah meninggal dan yang semisalnya. Dia ngalap berkah, mencari berkah dari tempat-tempat tertentu, bekas-bekas tertentu, dan juga dari orang-orang yang sudah meninggal atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, al-bid'u fi majalil ibadati wa taqarrub ila Allah, dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam ibadah dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bid'u al-mu'asirah kathiratun bihukmi ta'akhuriz zaman wa qillatil ilm wa kathratid du'ati ila al-bid'i wal mukhalafat wa sarayanit tashabbuh bil kuffar fi 'adatihim wa tuqusihim, misdaqan li qoulihi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Perbuatan bid'ah zaman sekarang ini banyak, sangat banyak. Hal ini dikarenakan zaman, karena ini adalah akhir-akhir zaman, zamannya sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qillatil ilm, dan juga dikarenakan kurangnya ilmu, sedikitnya ilmu, dan banyaknya para dai yang mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah, yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dan mukhalafat, dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat-syariat. Mereka dai, akan tetapi banyak dari mereka yang mempromosikan perbuatan-perbuatan bid'ah dengan dalih bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Naam, barakallahu fikum, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Nah, adapun bid'ah hasanah itu diperbolehkan, kata mereka, seolah-olah akibat pembagian ini sehingga semua perbuatan bid'ah semuanya menjadi hasanah, enggak ada yang sayyi'ah. Nah, akibat pembagian seperti ini semua bid'ah menjadi hasanah, sehingga oleh karena itu ketika ditanya apa definisi dari bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah, barakallahu fikum, tentunya mereka tidak akan sanggup untuk bisa memberikan jawaban, ataupun kalau seandainya mereka memberikan jawaban tentu jauh panggang dari apinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini musibah. Ini musibah, dan ini merupakan sebuah bukti dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk min dalailin nubuwah, termasuk dari bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyampaikan sebuah berita-berita yang akan datang dan itu terbukti terjadi. Nah, yang mana diantaranya Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad walakin biqabdil ulama, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekali cabut, hilang, tidak, akan tetapi dengan mematikan para ulama. Nah, mematikan para ulama, sehingga ketika barakallahu fikum meninggal seorang ulama, maka kita tidak akan melihat ulama yang memiliki spesialis yang sama dengan ulama tersebut. Nah,
meninggal Syekh Albani rahimahullah, tidak ada yang bisa menandingi keilmuan beliau, terutama di dalam permasalahan hadits pada zaman sekarang ini. Meninggal Syekh Muqbil rahimahullah, meninggal Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada yang seperti beliau, sehingga ilmu itu semakin terkikis dengan meninggalnya para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi yang tersisa dari para ulama, maka umat manusia akan menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang jahil sebagai ru'usan, sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai orang yang dimintai fatwa dan seterusnya. Dan mereka pun ditanya, dan mereka memberikan fatwa sekenanya tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dan mereka pun sesat dan menyesatkan, wal'iyadu billah. Nah, ini bahayanya ad-du'at ilal bid'ah wal mukhalafat. Nah, orang-orang yang mendakwahkan perbuatan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencontohkan perbuatan jelek, maka dia akan menanggung beban dosanya, dan juga menanggung beban dari dosa-dosa orang yang beramal setelahnya. Nah, bertumpuk dosanya dikarenakan dia mengajak dan menyuruh dan mencontohkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikarenakan semakin gencarnya perbuatan-perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang kufar, baik di dalam adat dan di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka, ataupun di dalam muamalah, ataupun di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini adalah, barakallahu fikum, sebagai pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti dari kebenaran apa yang telah pernah disampaikan oleh Nabi. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah dari orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu al-Yahud dan Nasara wahai Rasul? Faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Bahkan kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, ke lubang dob, sejenis binatang yang mirip biawak, la dakhaltumuhu, maka niscaya kalian pun akan ikut memasuki lubang tersebut. Nah, kemana mereka pergi diikuti, kebiasaan apa yang mereka lakukan diikuti, baik di dalam berpakaian, wal'iyadzubillah, di dalam perbuatan-perbuatan ibadah. Sehingga oleh karena itu kita bertanya kepada mereka-mereka yang sadar telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, apakah tidak cukup? Apakah mereka tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang sudah diamalkan oleh Rasul? Kenapa begitu lancang dan begitu berani mereka menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul? Kenapa begitu lancang dan berani mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang mana mereka anggap ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang mana hal itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka-mereka yang pada dasarnya mereka melakukan zikir, mengucapkan tasbih, tahlil dan tahmid. Nah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, termasuk di antara sahabat yang paham dengan kalamullah, termasuk di antara mufassirus sahabah, dan termasuk di antara kibarus sahabah.
menegur mereka-mereka yang melakukan perbuatan zikir. Mereka mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, tapi mereka melakukan zikir-zikir tersebut tidak dengan cara yang pernah diamalkan oleh Nabi. Mereka melakukan perbuatan zikir tersebut dengan cara batu, dengan menghitung zikir tersebut dengan memindah-mindah batu. Nah, hallilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali. Mereka memindahkan batu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan memindah-mindahkan kerikil. Yang mana Nabi SAW mencontohkan, barakallahu fikum, berzikir dengan menghitungnya dengan menggunakan jari tangan. Menggunakan jari tangan. Nah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Naam, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Coba kalian hitung kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan kalian. Lebih baik kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian, dan saya menjamin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan kalian. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Haula'i ashabuhum mutawafirun. Itu para sahabatnya masih banyak, menyebar di mana-mana. Nah, tanya kepada mereka, apakah ini diperbolehkan? Apakah seperti ini pernah diamalkan oleh Nabi? Nah, bertanya kepada mereka. Ini Abdullah bin Mas'ud memberikan sebuah taq'id kepada mereka untuk merujuk kepada ashabun Nabi. Nah, untuk merujuk kepada ashabun Nabi. Barakallahu fikum. Waihakum ya ummata Muhammad. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Ini pakaian-pakaiannya belum lusuh. Pakaian Nabi belum lusuh. Bejana-bejana beliau belum ada yang pecah. Nah, tapi kalian begitu cepatnya menuju kebinasaan, sementara zaman antara kalian dengan Rasul belum jauh. Nah, pakaian-pakaian beliau belum lusuh, dan bejana-bejana beliau belum ada yang pecah, sementara kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, atau tata cara ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul, sehingga kalian mempercepat menuju kebinasaan wal'iyadu billah. Nah, di antara tadi contoh yang kita sebutkan, al-ihtifal bimunasabatil maulidin Nabi, perayaan yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi. Nah, dengan hari kelahiran Nabi. Banyak dari mu'arrikhun menyebutkan bahwa Nabi SAW lahir pada bulan 12 Rabiul Awal. Nah, sehingga mereka menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal dijadikan sebagai hari perayaan tentang hari perayaan kelahiran Nabi yang disebut dengan Maulidin Nabi, hari kelahiran Nabi. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu fatwanya bahwasanya banyak sekali riwayat tentang tanggal kelahiran Nabi, dan beliau tidak menyebutkan tarjih, mana yang rajih dari barakallahu fikum dari tanggal yang benar tersebut. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal yang lain. Naam, karena tidak memudaratkan kita, dikarenakan kita tidak mengetahui secara detail tanggal kelahiran Nabi SAW, karena tidak terkait dengan amal ibadah yang wajib kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu penentuan harinya saja muttarib, tidak jelas. Nah, karena banyaknya riwayat tentang tanggal kelahiran Nabi SAW yang tepatnya. Wa huwa tashabbuhun bin nasara fi amali ma yusamma bil ihtifal bi maulidil masih.
perbuatan perayaan Maulid Nabi ini merupakan perbuatan yang menyerupai orang-orang Nasara di dalam amalan yang disebut dengan perayaan kelahiran Al-Masih. Nah, ini yang pertama. Nah, ma'akhid dari perbuatan ihtifal bi Maulidin Nabi, yaitu tasabbuh bin Nasara, yang mana orang-orang Nasara memperingati hari kelahiran Al-Maulidil Masih. Fayahtafilu jahalatul muslimin awil ulama al-mudillun fi Rabi'il Awwal aw fi ghairihi min kulli sanatin bimunasabati Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin merayakan, dan juga para ulama yang menyesatkan merayakan pada bulan Rabiul Awal ataupun bulan yang lainnya pada setiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka merayakan Mauludin Nabi. Nah, faminhum man yuqimu hadzal ihtifala fil masajid wa minhum man yuqimuhu fil buyut awil amkinati al mu'idda lidzalik. Di antara mereka ada yang merayakan ihtifal tersebut di masjid-masjid. Di antara mereka ada yang merayakannya di rumah-rumah, dan di antara mereka ada yang merayakannya di tempat-tempat yang disiapkan untuk perayaan-perayaan tersebut. Wa yahduru jumu'un katsiratun min duhama'in nasi wa awamihim. Pada perayaan tersebut dihadiri oleh banyak manusia, baik dari kalangan pemuka-pemuka mereka ataupun dari awam-awam mereka. Wa ya'maluna dzalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihim al-ihtifal bi Maulidil Masih alaihi salam. Dan mereka mengamalkan yang demikian tersebut tashabbuhan bin nasara, dalam rangka menyerupai orang-orang Nasara di dalam perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, yaitu al-ihtifal bi Maulidil Masih alaihi salam. Wal ghalib anna hadzal ihtifala alawatun ala kaunihi bid'atan. Dan yang jelas bahwasanya perayaan-perayaan ini merupakan tambahan-tambahan, yang mana perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah wa tasyabbuhan bin Nasara, dan merupakan perbuatan yang menyerupai orang-orang Nasara. La yakhlu min wujudi syirkiyat wal munkarat. Dan perbuatan ini, perayaan ini tidak lepas dari keberadaan perbuatan-perbuatan syirik dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Tadi, tidak sebatas kemungkaran pada perayaan itu saja. Bahkan di dalam perayaan-perayaan tersebut banyak sekali ditemukan perbuatan-perbuatan syirik dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Bahkan di antara mereka, pada perayaan-perayaan tersebut pada waktu tertentu mereka mengatakan hadar, hadar, hadar. Nabi Muhammad telah hadir, Nabi Muhammad telah hadir, sehingga mereka begitu khidmatnya, heningnya, menghayati barakallahu fikum bahwa Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka merayakan Maulud Nabi. Hadza safaha, ini merupakan sebuah kedunguan wal iyadu billah. Ka insyadil qasaid allati fiha al-ghulu fi haqqir rasul ila darajati du'aihi min dunillah. Di antara kemungkarannya tersebut yaitu mereka membacakan qasidah-qasidah syair, syair-syair yang tidak lepas dari sikap gulu. Padanya ada sikap gulu tentang hak Rasul, sampai pada derajat dia berdoa kepada Rasul, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Rasul, berdoa walaupun beliau seorang Rasul, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai sayyidul rusuli wal sayyidul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul basar, pimpinannya para nabi dan rasul, pimpinannya seluruh manusia.
Akan tetapi kita tidak boleh mengangkat derajat beliau sampai pada derajat ilah yang diibadahi, yang disembah dan dimintai doa. Tidak boleh. Wal istighatsatu bihi, wal istighatsati bihi, sampai beristighatsah kepada beliau. Nah, wa qad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuli fi madhihi. Nah, di dalam qasidah An-Nariyah, begitu pula di dalam qasidah Al-Busiriyah. Nah, barakallahu fikum. Mereka bertawassul kepada Nabi. Mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah Nariyah. Nah, mereka bertawassul allati tanhallu bihil uqad, atau ana lupa qasidahnya, bait syairnya. Di antara bait syairnya mereka bertawassul dengan Nabi, yang mana dengan tawassul tersebut bisa melepaskan segala belenggu-belenggu, wal'iyadzubillah. Dan juga di dalam qasidah Busiriyah, nah, secara terang dan jelas dia memohon dan berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliman aludhu bihi siwaka, tidak ada tempat bagiku berlindung kecuali kepadamu. Nah, kecuali kepadamu wahai Muhammad. Dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran, terutama sikap ghulu di dalam peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ahlus sunnati wal jamaah bukanlah orang-orang yang benci kepada Nabi. La, mereka tidak mengadakan peringatan Nabi, nah, bukan dikarenakan benci kepada Nabi Muhammad. Bukan mereka adalah orang-orang yang anti untuk berselawat kepada Nabi. La, Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya selawat kepada Nabi merupakan amalan yang besar, amalan yang mulia, yang tentunya seorang muslim siapa saja harus bersemangat di dalam bersalawat kepada Nabi. Hanya saja ketika cara-caranya tidak benar, ketika dimasuki dengan lafaz-lafaz yang mungkar dan bahkan kesyirikan, maka tentunya Ahlus sunnah wal jamaah yang menisbatkan dirinya kepada pengikut-pengikut Rasul anti akan perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW melarang kita. Wa qad naha Nabi SAW 'anil ghulu fi madhihi. Nabi sendiri telah melarang kita untuk bersikap ghulu di dalam memuji beliau. Di antaranya beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengangkat atau memuji-mujiku berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara kepada Isa ibnu Maryam. Saya ini seorang hamba. Perhatikan kalimat innama ana abdun, saya ini hanyalah seorang hamba. Sehingga oleh karena itu tidak layak dan tidak berhak derajat beliau atau posisi beliau ditempatkan melebihi sebagai seorang hamba. Nah, beliau memiliki kelebihan. Kita meyakini kelebihan beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang menyampaikan wahyu. Sebagai perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita tidak boleh mengangkat derajat beliau sampai pada derajat ilah. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, faqulu, maka katakanlah, Abdullahi wa rasuluhu, saya ini adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah, seorang hamba Allah. Kalimat Abdullah wa rasuluhu, dan padanya terdapat bantahan terhadap dua kelompok. Yang pertama, lafaz Abdullah ini bantahan terhadap orang-orang yang bersikap ghulu kepada Nabi Muhammad sampai mengangkat derajat beliau pada derajat ilah. Nah, banyak sekali contoh-contohnya. Dan kalimat rasuluhu bantahan terhadap orang-orang yang menyepelekan kedudukan Rasul, tidak mau berpegang dengan sunnah Rasul, lebih memilih untuk mengutamakan akal, lebih memilih untuk mengutamakan logika sesuai dengan pikiran mereka,
sesuai dengan kemampuan mereka di dalam berpikir. Nah, barakallahu fikum. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh untuk diibadahi, akan tetapi beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan, yang wajib untuk kita ikuti dan kita percayai segala ucapan-ucapannya. Wa qad yashabu hadzal ihtifal ikhtilatun bainar rijali wan nisa wa fasadil akhlaqi wa zuhuril muskirat wa ghairi dzalik. Nah, dan perayaan ihtifal ini, Mauludin Nabi, juga bersamaan dengan itu terjadi perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Di antaranya adalah seperti yang kita katakan tadi, hulu. Kemudian berikutnya adalah ikhtilat, bercampur baurnya antara pria dan wanita dalam satu ruangan. Nah, bercampur baurnya pria dan wanita dalam satu ruangan, sehingga oleh karena itu tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Wa fasadil akhlaq, dan rusaknya akhlak. Wa zuhuril muskirat wa ghairi dzalik, dan juga banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, mereka ahlul dhalal yang barakallahu fikum merayakan perayaan-perayaan ini selalu mencari pembenaran akan perbuatan mereka. Ini kebiasaan mereka. Mereka beramal dulu baru mencari dalil. Baru mencari dalil untuk pembenaran. Akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpedoman dulu, cari dalil dulu, ilmu dulu yang dicari. Setelah tahu bahwa ini ada landasannya, bahwa ini adalah ada sunnahnya, bahwa ini pernah diamalkan oleh Rasul, maka baru setelah itu mereka beramal dan mengamalkannya. Dan kita tidak boleh beramal dulu baru mencari dalilnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam salah satu usul yang dikaji di sini setiap bersama ustadz kita, disebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ilmu dulu, baru setelah itu berucap, dan baru setelah itu beramal. Nah, beliau berdalilkan dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Diperintahkan untuk berilmu, mencari ilmu, baru setelah itu kita beramal. Nah, fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Nah, dan terlebih perbuatan ini Mauludun Nabi. Nah, kalau kita baca sejarah-sejarah, mulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW, para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga para tabi'in setelah beliau, setelah mereka, pada qurun al-mufaddalah, abad-abad yang mulia, masa-masa yang mulia, generasi-generasi yang mulia, zaman generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah, tidak disebutkan riwayat bahwa ada di antara mereka ada perayaan Maulud Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Baca kitab sejarah yang disebutkan oleh Az-Zahabi, dan juga yang sejarah yang disebutkan Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah, dan juga tarikh-tarikh dari ulama yang lainnya. Tidak ada. Padahal generasi mereka ini disebutkan oleh Nabi SAW
khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, orang-orang yang pernah melihat Nabi, pernah hidup sezaman dengan Nabi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu orang-orang yang pernah hidup sezaman dengan para sahabat Nabi, pernah melihat hidup sezaman dengan sahabat Nabi, pernah melihat walaupun hanya seorang dari sahabat Nabi, mereka dikenal dengan tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu atba'ut tabi'in, orang-orang yang hidup sezaman dengan para tabi'in, walaupun dia hanya berjumpa dengan satu orang tabi'in saja, dan dia tidak pernah berjumpa dengan seorang dari sahabat pun. Ini generasi atba'ut tabi'in. Nah, pada generasi mereka tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka merayakan Maulud Nabi. Jangan ditanya bahwa mereka itu tidak cinta dan tidak sayang kepada Nabi. Nah, jangan ditanya apakah mereka itu sayang dan cinta kepada Nabi. Tentu jawabannya itu mereka sangat cinta dan sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saja mereka korbankan demi mencintai Rasulullah SAW. Mereka bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bersemangat di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Hanya saja Nabi telah membatasi mereka di dalam ibadah. Nah, Nabi membatasi mereka di dalam ibadah. Apa batasannya? Yaitu mereka beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan, disunnahkan oleh Rasul, dan mereka dilarang untuk beramal dengan cara-cara yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga oleh karena itu mereka tidak berani lancang untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Telah meninggal paman Rasul, Naam, Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang sangat disayangi oleh beliau. Meninggal pada zaman Rasul sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib, yang dikatakan memiliki dua sayap, yang memiliki dua sayap di surga. Nah, dikarenakan beliau terbunuh di dalam perang Mu'tah dalam keadaan dua tangannya putus, kiri dan kanannya, sehingga Allah mengganti di akhirat dengan dua sayap di surga. Barakallahu fikum. Nah, meninggal. Tidak ada perayaan-perayaan dari Nabi memperingati kelahiran mereka, dan juga tidak ada peringatan tentang kematian mereka. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.